Saya sharing ya. Ini Bu, nanti. Nanti. Apakah terlihat teman-teman? Slide-nya apakah terlihat? Buku ini bisa Terlihat. Bentar, kita coba gedein ya. Seperti ini suaranya apakah mungkin. terlihat? Terlihat, Kak. Terlihat ya? Iya. Yap. Nah, ini dia yang akan kita bahas pagi ini tentang entrepreneur mindset. Nah, ini kita ngomongin mindset ya teman-teman, fondasi dasar untuk kita tidak hanya dalam bisnis, tapi juga dalam segala hal. Mindset ini adalah hal yang sangat penting yang mendasari yang nantinya akan mempengaruhi kita dalam bersikap, berbuat, dan seterusnya. Oke, sebelum ngomongin mindset entrepreneur, kita nih pertama kali kita sepakat dulu ya semuanya. Kita sepakat dulu semuanya yang ada di Zoom ini dan ada yang di KPP ini adalah seorang pebisnis. Sepakat ya? Sepakat nggak nih? Ada yang belum merasa sebagai seorang pebisnis di sini? Ada yang merasa, saya kan reseller saya kan cuman ini cuman. Ada? Ada yang masih merasa cuman di sini? Cuma reseller, cuma ini, saya kan baru, saya newbie segala macam. Ada yang merasa seperti itu? Nah, hari ini, pagi ini kita sama-sama menyamakan, ini yang raise hand, kenapa? Saya turunin ya. Pagi ini kita sama-sama semuanya menyamakan pendapat ya, menyamakan pendapat bahwasanya kita semua di sini adalah seorang pebisnis. Karena pebisnis itu teman-teman tidak harus sudah punya perusahaan, tidak harus sudah punya produk, tidak harus begini, tidak harus begitu. Tapi ketika teman-teman melakukan sebuah aktivitas bisnis, yaitu teman-teman adalah seorang pebisnis. Nah, ini adalah mindset. Mindset ini juga mindset ya. Ini juga mindset. Jadi sebelum ke entrepreneur mindset, pertama kali kita juga harus atur adalah mindsetnya kita dulu nih. Jadi percuma kalau nanti kita ngomongin entrepreneur mindset atau mindset pengusaha, tapi kita sendiri itu masih belum merasa pengusaha, ya nanti ya mental juga. Gitu. Yang pertama kali yang harus kita setting adalah kita adalah pengusaha. Nah, ini yang perlu banget kita setting di awal ya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke sini. Oke, ini udah di-set ya semuanya ya. Sudah setting ya, udah di-set semuanya bahwasanya teman-teman yang ada di KPP ini adalah teman-teman berbisnis. Gitu ya. Suara saya kecil, tapi jelas. Bagi yang Katanya kecil, Kak. Kalau di saya jelas, Kak. mungkin Bagian sinyal Makassar ya. putus-putus. Sinyal sepertinya. Efek sinyal, efek jaringan. Saya jelas, Ji. Jelas ya. Oke, kita lanjut ya. Jelas, Ji, Kak. Nah, Alhamdulillah sih dari Depok diterima dengan jelas. alhamdulillah. Asik. Oke. Alhamdulillah. Ini yang akan kita bahas ya. Mindset. Alhamdulillah Goa aman terkendali, Unma. Alhamdulillah. Aman. Dulu ya. Oke, sip. Nah, sebelum kita bahas lanjut, ada yang mau mengeluarkan pendapatnya? Apa itu mindset? Ada yang mau, silakan yang mau open mic juga boleh, atau di komentar juga boleh. Apa sih itu mindset? Gitu. Pola pikir kalian. Ya, pola pikir. Ada lagi yang lain? Pola pikir ya. Lakukan. Mindset, cara berpikir, cara melihat sesuatu, cara memandang sesuatu. Cara melihat itu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini. Benar ya apa yang teman-teman bilang. Nah, mindset itu adalah pola pikir ya. Jadi didefinisikan sebagai perangkat sikap atau keyakinan yang kita pegang. Jadi yang nantinya akan mempengaruhi persepsi kita dan bagaimana kita melihat sesuatu di dunia ini. Itulah mindset. Jadi itu apa yang kita yakini, apa yang kita sikapi, itulah mindset.
Kayak tadi ya, kalau kita berpikir, kita meyakini bahwa kita adalah pengusaha, nah berarti itu kita mindsetnya sudah pengusaha. Tapi kalau kita masih berpikir, saya masih reseller, saya kan cuma reseller, saya cuma ini, masa ya pebisnis sih? Nah itu berarti mindsetnya belum set gitu. Mindsetnya berarti dia belum meyakini bahwasanya dirinya belum seorang pengusaha. Gitu. Nah itu yang perlu disetting. Jadi mindset itu ini ada, kalau ini dari pengertian secara ininya ya, ada juga yang bilang pola pikir yang akan menentukan tindakan. Nah, jadi tindakan ini akan mengantarkan kita makin mendekat atau justru menjauh dari impian dan cita-cita kita. Nah, kayak tadi ya, jadi kalau misalnya hari ini teman-teman belum merasa, belum bersikap, belum berpikir sebagai seorang pengusaha, ya itu tadi, jadi bisa jadi nantinya justru pikiran teman-teman itu, keyakinan yang teman-teman pegang itu bukan malah membawa mendekati impian, tapi justru sebaliknya. Karena belum disetting. Di sini ya. Oke, lanjut ya. Nah, terus apa sih entrepreneur mindset? Nah, kalau tadi itu mindset, sekarang entrepreneur Uni maaf. Yes. Itu belum kegeser, Uni. Oh, belum kegeser. Oke, apakah ini akan berlanjut kembali dramanya? Suaranya juga Kak, katanya belum terlalu jelas. Belum terlalu jelas. Suaranya Kak, Halo, tes. Suara aman. aman. Sekarang Sudah aman, Uni. slide Dari apakah sudah aman? kelihatan. Slide udah muncul belum? Sudah Kak, aman Sudah. Kak, aman. Sudah. Oke, lanjut ya. Nah, ini sebelum kita bahas entrepreneur mindset, ini ada nih kata-kata dari Bang Sandiaga Uno. Pasti tahu ya, Sandiaga Uno siapa ya? Sekarang menteri kita ya. Masih menteri nggak sih? Astagfirullah. Oke, jadi kalau menurut Bang Sandiaga Uno, entrepreneurship itu bukan profesi, tapi itu mindset. Jadi itu bukan profesi ya, tapi justru itu adalah mindset. Yaitu mindset yang terdiri dari kerja keras, sikap hidup optimis, inovatif, kreatif, serta leadership. Gitu. Jadi kalau menurut Bang Sandiaga nih, entrepreneur itu adalah mindset yang terdiri dari kerja keras, sikap hidup optimis, inovatif, kreatif, serta leadership. Ini mah udah mencakup sebetulnya. Udah mencakup ya ini ya. Ada kerja kerasnya, ada optimisnya, ada inovatifnya, ada kreatifnya, ada leadership-nya. Gitu. Oke, lanjut dulu ya. Ini diingat dulu nih, ini kata kunci sebetulnya ini. Kita lanjut dulu. Nah, kalau secara pengertian baku ya, bisa dibilang baku ya mungkin ya. Nah, entrepreneur mindset itu adalah seperangkat keyakinan atau proses berpikir, cara memandang dunia yang mendorong perilaku wirausaha. Ini udah entrepreneur mindset. Ini kalau pengertian secara baku, yaitu seperangkat. Seperangkat artinya banyak ya. Perangkat keyakinan, proses berpikir, dan cara memandang dunia yang mendorong perilaku wirausaha. Sampai sini aman ya? Aman Kak. Sekedar mengingatkan, Senat absensi ya. Kak. Barangkali ini silakan dipersiapkan dulu. Oke, Teman-teman. Namanya diisi sesuai ini. Slide berubah nggak? Belum Kak. Belum. Masih Bang Uno. Nah, sekarang udah berubah? Sudah Kak. Sudah. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih penting? Kenapa sih entrepreneur mindset ini tuh penting gitu? Kenapa harus dibahas segala? Kenapa harus menjadi sesuatu yang penting untuk dimiliki? Karena entrepreneur mindset itu adalah modal awal sekaligus fondasi untuk mencapai kesuksesan bagi seorang pebisnis. Gitu. Jadi ini adalah
kayak kalau kita bangun rumah, ya ini adalah fondasinya. Jadi percuma kalau nanti udah dibangun atap segala macam, tapi kalau fondasinya nggak kuat, ya juga nggak bakalan jadi ya. Nah, jadi sebelum kita bangun tiang, sebelum kita dirikan dinding dan segala macam, yang pertama kali yang kita bangun adalah fondasi. Dan itu adalah mindset. Kenapa? Karena mindset entrepreneur ini nantinya akan berkaitan erat di bagian ini nih. Karena gini ya teman-teman, kita pahami dulu dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis itu, dunia bisnis itu adalah dunia yang dengan serba ketidakpastian. Jadi dunia yang serba penuh resiko, dunia yang serba penuh tantangan, dan yang jelas tadi itu tidak pasti ya. Jadi misal nih, omset bulan ini melejit tinggi, bulan depan belum tentu teman-teman, gitu. Makanya seorang pengusaha itu mentalnya harus baja, nggak bisa baper-baper, nggak bisa lembek-lembek. Mentalnya itu harus baja, karena dia hidup dalam dunia yang serba tidak pasti. Nah, makanya penting mindsetnya harus benar dulu nih. Mindsetnya udah harus set dulu sebagai seorang entrepreneur. Nah, karena nanti akan berkaitan dengan terkait pengambilan keputusan. Jadi seorang entrepreneur itu nanti dituntut untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Gitu. Jadi nggak bisa. Jadi dia harus bisa menganalisa situasi dan harus bisa segera mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Makanya mindsetnya harus kuat. Gitu. Kemudian terkait lagi nanti saat akan melakukan hal baru dan di luar kebiasaan. Nah, karena kita tadi berada di dunia yang penuh ketidakpastian, penuh dengan tantangan, makanya seorang pebisnis itu harus berani melakukan hal baru yang di luar kebiasaannya. Dia harus keluar dari zona nyaman. Nah, selanjutnya berkaitan dengan nanti butuh keberanian besar untuk memulai sebuah perubahan. Nah, ini. Kemudian dibutuhkan juga untuk membangun komitmen yang kuat untuk mengambil tindakan. Jadi dengan mindset entrepreneur, seorang pelaku bisnis itu bisa mengambil resiko untuk keluar dari zona nyaman demi kemajuan bisnisnya. Nah, intinya di situ ya. Jadi karena tadi itu ya, karena kita berada di dunia yang tidak pasti, jadi penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan resiko tinggi, penuh dengan tantangan, makanya entrepreneur mindset ini perlu banget kita setkan ya. Masih ada yang nggak kedengaran suara saya? Terdengar jelas Unma, kecuali pada saat tertentu. Mungkin kayaknya Aman, sinyal ya. Uma. Bagi teman-teman yang ini kayaknya sinyal ya. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum kita bahas Lanjut, apa Kak. aja sih entrepreneur mindset itu, kita sedikit bahas dulu nih. Ada yang namanya fixed mindset, mindset. Oke, ada yang bisa jelaskan apa itu fixed mindset dan growth mindset? Ayo, yang kelas move on, kita udah belajar ini, mana? Ayo saya tagih loh. Kelas move on. Ayo, mana? Guys, Apa itu Belum fixed mindset? Apa itu Ya, bukan catatan mindset? catatan yuk. Ah, nggak asik, buka catatan. Saya Yes. Silahkan, Kak. Ya, kalau fixed mindset itu artinya bahwa menurut pandangan saya bahwa cara berpikirnya stuck di situ terus. Misalkan saya tidak bisa, saya hanya mampu sebegini dan sebegitu. Nah, kalau growth mindset itu artinya dia selalu bertumbuh. Dia selalu berpikir hari ini kita harus lebih baik dari kemarin. Pokoknya misalkan teman-teman yang awalnya join mungkin dari bisnis reseller, dari 3 itu bisnisnya harus bertumbuh. Artinya sudah 3, naik 25, naik 100, 15, selalu ada pemikiran untuk bertumbuh. Tidak berpikir untuk stuck di situ saja. Ini menurut pandangan saya. Masya Allah. Masya Allah. Tadi siapa? Saya nggak bisa ngelihat. Nur Amalia dari ruangan 1. Masya Allah, Mbak Nur Amalia. Lengkap banget ya, teman-teman. Betul banget ya. Betul. Bener banget. Nur Amalia. Nah, jadi ini dia. Fixed mindset dan growth mindset. Nah, ini kelihatan? Slide kelihatan?
Aman, Kak. Aman ya? Muncul ya? Kak, kelihatan. Ya. Jadi, apa sih bedanya growth mindset dan fixed mindset ya? Nah, kalau growth mindset, kita fix dulu deh. Fixed mindset. Nah, kalau fixed mindset ini orangnya itu nggak mau ambil resiko. Jadi itu banyak takutnya. Ah, enggak nanti ini. Ah, enggak nanti itu gitu. Nggak mau nanti ini repot segala macam gitu ya. Nah, itu. Dia nggak mau ngambil risiko. Kemudian dia menyerah setelah mengalami kegagalan, atau bahkan ada yang udah nyerah duluan sebelum kegagalan. Jadi udah kibarin bendera putih dulu. Kayaknya susah ini mah, udahlah aku nggak kuat ini. Udah mundur aja. Nah, itu dia yang punya fixed mindset. Terus tidak mau berusaha lebih. Capek dikit, udahlah menyerah gitu. Kayaknya ini susah, nggak mau, udahlah. Nah, itu fixed mindset. Kemudian merasa terancam. Yes. Kenapa? Slide-nya, Kak, belum ganti. Belum ganti. Slide-nya, Kak. Belum ganti. Ya, dah. Oke. Nah, terus yang selanjutnya itu merasa terancam atas kesuksesan orang lain. Jadi dia kalau ngeliat orang sukses itu bukannya seneng, tapi dia malah nggak nyaman gitu. Akhirnya malah kalau jeleknya ya, bahkan ada yang dia mah suksesnya begitu karena gini. Nah, makin yang ini ya, justru dia mencari-cari, dia mah iya bisa kayak gitu karena dia duitnya banyak, orang tuanya kaya, segala macam gitu ya. Dia mencari-cari alasan untuk melihat orang itu sukses gitu. Jadi dia merasa nggak nyaman melihat orang sukses. Nah, kemudian lagi yang fixed mindset ini dia menjadikan validasi orang lain sebagai prioritas. Validasi ini maksudnya pengakuan. Jadi dia itu prioritas dia itu dia diakui orang lain. Jadi supaya dia dipuji orang, dia melakukan sesuatu itu karena itu. Nah, bedanya dengan growth mindset. Nah, kalau growth mindset ini dia itu kebalikannya ya. Jadi ini adalah mindset orang-orang yang mau bertumbuh. Jadi orang yang memiliki growth mindset itu dia itu mau menerima tantangan. Jadi dia ketika melihat tantangan itu, dia melihat itu sebagai peluang. Jadi bukan alih-alih dia mundur, justru dia maju. Wah, ini kesempatan bagus nih, harus diambil gitu. Itu adalah orang yang growth mindset. Kemudian dia belajar dari kegagalan. Jadi ketika dia misalnya dia gagal atau dia tidak berhasil dalam satu hal, itu tidak membuat dia mundur, tapi justru dia menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran untuk dia maju ke depannya lagi gitu. Jadi dia analisa, kenapa ya kemarin saya bisa gagal? Kenapa ya ini masalahnya apa, di mana? Nah, itu dia dijadikan pelajaran untuk dia kembali bangkit. Oh, kayaknya kemarin salahnya di sini nih. Berarti minggu depan, berarti besoknya itu nggak bisa, kita nggak bisa pakai ini. Berarti harus begini, harus begitu. Jangan lagi seperti ini. Nah, itu orang yang punya growth mindset. Kemudian dia berprinsip bahwa sukses itu datang dari usaha. Gitu. Jadi bukan dari warisan. Jadi dia yakin bahwasanya usaha itu akan berpengaruh pada hasil. Makanya dia itu orangnya itu rajin, orangnya take action gitu. Nah, itu orang yang growth mindset. Kemudian lagi dia itu suka terinspirasi dari kesuksesan orang lain. Jadi ketika dia ngelihat orang lain sukses, dia itu akan kepo. Kepo di sini maksudnya ya, wah ingin belajar dengan orang tersebut. Dia cari tahu apa aja sih yang dia lakukan sehingga dia bisa sesukses itu. Apa sih rahasianya? Dia belajar dengan orang itu. Gitu. Jadi bukannya malah mencari-cari alasan ya, mencari-cari unsur, oh iya dia mah karena gitu kan, karena begini, karena begitu, bukan seperti itu ya, tapi dia justru terinspirasi dari kesuksesan orang lain dan menjadikan itu sebagai pembelajaran juga untuk dirinya. Nah, kemudian ini nih yang terakhir, menjadikan belajar sebagai prioritas gitu. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan untuk mendapatkan pengakuan orang lain, tapi dia melakukan itu sebagai proses belajar untuk dirinya. Gitu. Jadi apapun hasilnya nanti itu dia berproses pada dia lebih kepada proses. Gitu. Jadi dia mah kalau nanti dipuji alhamdulillah, kalau enggak ya juga bukan itu tujuannya gitu. Tujuannya adalah untuk pengembangan dirinya dia. Jadi dia melakukan sesuatu itu untuk dirinya, untuk pengembangan dirinya. Dia bukan untuk
bukan berorientasi pada pengakuan orang lain. Itu growth mindset. Artinya gitu ya. Jadi kalau secara kesimpulannya itu growth mindset itu orang yang mau menerima perubahan. Jadi dia itu nggak stuck, dia bisa menerima perubahan. Jadi nggak sekedar kalau fix itu ya udah dia udah segini aja. Jadi dia nggak mau berusaha lebih gitu. Dia udah ngerasa udah saya udah begini, udah aja kayaknya nggak mungkin lagi berubah. Seperti itu. Itu kurang lebihnya ya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa sih kita harus bahas nih si growth mindset dan fixed mindset ini? Apa hubungannya dengan entrepreneur mindset? Nah, karena seorang entrepreneur itu harus ya teman-teman, harus punya growth mindset. Dia nggak bisa lanjut dengan fixed mindset. Jadi seorang entrepreneur yang pertama sekali itu adalah sebelum kita bahas mindset yang lain, yang pertama sekali itu adalah ini dulu. Dia harus punya growth mindset. Jadi tidak bisa dengan fixed mindset ini. Oke, lanjut ya. Kayaknya ini harus dikembalikan baru bisa lanjut. Wah, banyak sekali coretan. Siapa ini yang coret-coret? Oke, sekarang masuk nih. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang Suaranya Kak Lin agak kecil. suara Kecil katanya. Kak, saya mau dengar nggak? ya, Kak, mau nanya kurang keras. ya Dena ya? Kak, saya boleh bertanya? Boleh, silahkan. Dengan siapa? Dengan siapa? Lydia, ruangan 13. Oh iya, oke, Mbak Lydia silakan. Gini Kak, saya alhamdulillah termasuk juga dalam ini grow mindset. Tapi kadang mungkin karena terlalu banyak ini di kepala saya, kadang saya jadi ini Kak untuk mengaplikasikannya. Saya kadang terlalu banyak hal-hal yang ingin saya lakukan untuk bisnis ini. Oh, aku mau begini, tapi kadang itu untuk mengeluarkan dan mengaplikasikannya itu saya kadang nggak tahu yang mana dulu ini yang bagus, yang mesti saya lakukan gitu Kak. Pikiran saya suka bercabang-cabang. Mau ini, tapi saya kurang jeli, kurang bisa untuk mengaplikasikan yang mana duluan yang bagus saya lakukan untuk ini step-stepnya gitu loh Kak, untuk menentukan step-step yang harus kami dilakukan dalam bisnis itu loh Kak gitu. Oke, siap. Udah saya tangkap sih ininya. Oke, intinya tadi Mbak siapa? Maaf. Lydia ruangan 13. Yes, Mbak Lydia. Jadi intinya gini ya, sebetulnya Mbak Lydia sudah punya growth mindset gitu ya, tapi saat ini justru bingung mau mengeksekusi yang mana dulu gitu ya? Ya, suka bingung gitu Kak. Oke, nah berarti pelan-pelan aja, pelan-pelan nanti tulis prioritas, kegiatan prioritas, dan nanti Mbak Lydia silakan di-list aja dulu semuanya, apa aja yang mau kita lakukan, bikin dulu, apa aja yang keinget tuh bikin dulu semuanya, tulis aja semuanya dulu. Kemudian kalau sudah ditulis semuanya, sekarang saatnya menseleksi. Dari sekian banyak, misalnya nih ada 100, ya kan? Ada 100 list ternyata. Nah, sekarang pilih dari 100 list itu, pilih 50 list yang rasanya tuh paling mendesak untuk kita lakukan. Tuh, pilih dulu 50 ya. Dari 100 kita seleksi lagi ke 50. Nah, kalau sudah ke 50, kita seleksi lagi ke 20. Dari yang 50 nih udah dipisahin dari 50, kita pisahin lagi ke 20. Pilih lagi dari 50, 20 yang rasanya paling mendesak. Rasanya paling penting dan mendesak. Jadi ada prioritas itu ada tingkatannya ya teman-teman. Ini masuk di manajemen waktu nih, di manajemen ini juga, manajemen kerja juga. Nah, jadi kita pilih dulu nih, dari yang 50 kita pindahin lagi, kita seleksi lagi menjadi 20 list pekerjaan yang paling prioritas dan mendesak. Itu ya.
Nah, kalau udah 20, kita seleksi lagi teman-teman menjadi 5 yang paling mendesak dan prioritas. Gitu. Nah, kalau udah 5 nih, nah pilih satu dulu. Pilih satu untuk dikerjakan hari itu. Fokus ke yang satu ini. Ketika ini kita penting ya teman-teman, fokus itu penting. Jadi jangan multitasking. Jadi jangan ngerasa hebat ketika kita merasa bisa multitasking. Karena ketika kita multitasking justru sebetulnya itu kita sudah tidak produktif. Jadi orang yang produktif itu adalah orang yang fokus di satu pekerjaan lalu selesai. Gitu. Jadi jangan multitasking ya. Jangan multitasking. Jadi satu-satu, kelarin dulu satu, baru pindah ke yang lain. Kelarin satu, pindah ke yang lain. Gitu. Jadi dari yang 5 tadi, pilih salah satu untuk dikerjakan di hari itu. Atau misalnya kita kasih waktu, misalnya satu pekerjaan ini bisa selesai berapa hari. Kalau itu memang proyek besar, misalnya selesainya bisa 1 bulan. Ya sudah, berarti dalam 1 bulan itu kita fokus di bagian itu. Misalnya nih, misalnya di bagian marketing misalnya, marketing. Kan banyak banget ya marketing tuh, ada IG, ada FB, ada TikTok, ada WA, bla segala macam ya. Banyak ya marketing itu. Pilih salah satu, teman-teman mau di mana dulu. Misal nih mau di Facebook, ya sudah fokus dulu di Facebook. Fokus banget di Facebook selama 1 bulan. Nah, itu semuanya dikerjain ya. Dikerjain semuanya, maksudnya optimasi. Jadi jangan di sini sedikit, di sana sedikit, di sana lagi sedikit, di sana lagi seupil. Kalau seperti itu, boro-boro keluar semuanya selesai teman-teman. Yang ada tidak ada satupun yang selesai. Gitu. Betul. Fokus satu dulu, selesaikan. Kalau sudah selesai, nah baru kita pindah ke yang lain. Itu ya, Mbak Lydia ya. Jadi dipilih dulu. Iya, Kak. Ya. Pusing. Karena memang kalau ketika semua itu muncul di kepala, kalau saya sih biasanya, kalau udah banyak banget kayak gitu, saya tinggal tidur. Iya. Kadang terlalu bersemangat tuh. Terlalu bersemangat akhirnya. Pusing jadinya. Makanya itu kita pilih. Kita tulis dulu semuanya, kemudian kita pilih prioritas kita yang mana. Oke. Ya, Mbak Lydia ya. Oke, Ya, tadi ada lagi yang lain? Ada Kak, ada. Ini dari Kak Pilih yang Malika. sesuai dulu ya. Kita pilih yang sesuai dulu ya, karena kita masih ada materi. Oh, boleh. Siap Kak. Oke, ini Mbak Uci, entrepreneur, couple-planner, kayaknya ini nanti perlu ya. Couple-planner. Kayaknya couple-planner nanti bisa diangkat jadi satu materi khusus kayaknya nih. Boleh nanti. Ya. Kayaknya banyak yang butuh juga ya. Nanti deh, insya Allah mudah-mudahan di batch 3 deh nanti. Mudah-mudahan si Bapak mau kita tarik. Pak, mau nggak Pak? Oke, gitu ya. Iya Kak. Yang sesuai ada nggak? Belum ya? Nah, kalau belum ada kita lanjut dulu deh ya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Yang ini nanti kita coba bahas kalau masih ada waktu ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, sekarang kita masuk nih. Apa itu entrepreneur mindset? Apa saja sih mindset seorang entrepreneur itu? Apa saja yang harus dipunyai? Nah, yang pertama sekali, berani menghadapi tantangan dan mengambil risiko. Seorang entrepreneur harus ya teman-teman, harus berani menghadapi tantangan dan mengambil risiko. Karena itu tadi, karena kita di dunia bisnis itu kita sedang berada di dunia yang penuh risiko. Kita berada di dunia yang penuh ketidakpastian dan penuh dengan risiko dan tantangan. Nah, makanya salah satu cara agar bisnis kita bisa maju dan meraih kesuksesan itu pemiliknya atau diri teman-teman harus berani mengambil resiko. Take a risk kalau kata orang sananya ya. Jadi nggak banyak, bukan berarti juga membabi buta ya, bukan berarti tanpa pertimbangan ya, tapi tetap dengan pertimbangan, tapi harus berani ambil tantangan dan mengambil resiko. Oke, yang kedua itu adalah aktif mencari peluang baru. Nah, jadi seorang entrepreneur itu dia harus selalu merasa haus akan kemajuan gitu. Teman-teman lihat nggak? Ada maksudnya pernah nggak nemuin seorang entrepreneur dia yang udah punya satu, terus udah berkembang besar,
terus dia udah aja gitu. Ada nggak melihat seperti itu? Jarang ya. Rata-rata itu pasti dia sukses di satu ini, dia bangun lagi yang lain. Sukses satu cabang, dia buka cabang 2, cabang 3, cabang 4, cabang 10, cabang 100 gitu. Betul nggak? Betul ya. Nah, jadi dia itu prinsip seorang entrepreneur itu adalah hari besok, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Jadi dia harus selalu bertumbuh dan bertumbuh gitu. Jadi nggak ada kata stuck bagi seorang entrepreneur. Nah ini yang paling sering sepertinya ini ya, sifat mudah puas dan zona nyaman. Nah kembali lagi nih, zona nyaman itu adalah musuh serius banget bagi seorang pengusaha. Jadi kalau udah mulai ngerasa nyaman, makanya saya selalu bilang jangan nyaman, nanti anu itu maksudnya banyak ya artinya teman-teman ya. Anu itu bisa jadi hal yang negatif ya, bisa diartikan masing-masing. Saya nggak mau nyebut yang negatif, jadi cukup anu aja gitu. Jadi kalau udah mulai nyaman, silakan dirasa aja ke dirinya. Kalau ngerasa udah mulai nyaman di sini ya udah anteng, udah ini, udah itu. Nah itu hati-hati, bisa jadi itu jebakan. Gitu. Jadi ketika kita sudah merasa nyaman, sudah enak berada di zona nyaman, hati-hati. Karena kita sedang berada di sebuah dunia yang penuh ketidakpastian, sebuah dunia yang sangat dinamis, yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Seperti sekarang ini nih, dunia ekonomi lagi bla ya, segala macam ya, isu-isunya ya. Nah itu harus tanggap, seorang bisnis harus tanggap dengan lingkungan, dengan update terbaru. Gitu. Makanya nggak bisa bertahan di zona nyaman. Makanya zona nyaman itu adalah musuh serius bagi seorang pengusaha. Nah, jadi keduanya itu membuat seorang pengusaha menjadi lembek dan abai dengan perubahan. Gitu. Jadi makanya banyak tuh yang karena zona nyaman, udah nyaman, oh saya mah jualan, ini saya ambil contoh ya. Karena banyak banget yang saat ini teman-teman atau saudara-saudara kita yang nyaman di dunia offline, jualan di dunia offline, udah nyaman, oh laku mah toko laris manis gitu. Abai terhadap perubahan dunia, karena zaman sekarang itu udah orang udah beralih ke online. Orang belanja itu udah ke online, tapi dia masih nyaman di offline tanpa sedikit pun terusik untuk mencoba dunia online. Yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi digilas masa. Sekarang apa yang terjadi? Dunia offline sepi. Dunia offline sepi, pasar-pasar sepi. Yang mereka yang terlambat untuk menyadari perubahan ini sekarang kocar-kacir banget. Gimana ini? Bla bla, mau berubah udah mulai telat karena semuanya orang udah pindah ke online, udah inilah ya. Nah itu contohnya, karena terlalu nyaman di zona nyaman. Jadi tidak, dan sehingga abai terhadap perubahan yang terjadi. Ya, oke lanjut ya. Lanjut dulu. Nah, yang ketiga adalah berani eksekusi. Jadi, menjadi seorang pengusaha itu harus berani eksekusi. Jadi, nggak hanya sekedar teori. Jadi, nggak punya ide brilian. Wah, saya mau bangun bisnis ini. Nanti produknya ini, pemasarannya seperti ini, seperti itu, bla bla, disusun semuanya ya rapi banget gitu. Terus tidak pernah action, tidak pernah memulai sedikit pun. Apakah jadi nggak bisnis? Tidak. Jadi itu banyak yang seperti itu, punya ide bagus, tapi nggak pernah action. Padahal memulai itu adalah yang mulai dari kecil, mulai dari jadi reseller dulu, nggak usah dulu yang muluk-muluk. Saya pengen bangun perusahaan, ada modal? Nggak ada. Itu bukan muluk-muluk teman-teman. Mulai aja dulu dari yang kecil. Apa yang bisa kita lakukan yang paling kecil, lakukan itu. Nanti bertumbuh perlahan. Nah, ini contohnya lagi teman-teman. Apa bedanya
seorang paham teori bisnis dengan yang seorang pengaplikasi bisnis. Coba teman-teman lihat para pengajar, ini mohon maaf ya, saya bukan ini, maksudnya cuma melihat perbedaannya ya. Berapa banyak pengajar yang paham teori bisnis, tapi justru dia nggak berbisnis, tapi dia nggak sukses di bisnis misalnya. Kenapa? Ya karena dia tidak action, dia hanya sekedar memahami teori, kemudian menyampaikan kepada orang lain, dia tidak action, dia tidak menjadikan teori itu sebagai sebuah eksekusi. Nah itu bedanya. Jadi kalau bedanya pengajar dengan entrepreneur ya, nah bedanya di sana. Kalau beliau itu juga pengajar yang juga sekaligus entrepreneur, berarti dia paham dengan ilmu teorinya, kemudian juga mengaplikasikannya. Tapi kalau hanya paham sebagai teori, nah itu berarti belum bisa entrepreneur. Jadi nggak berani eksekusi. Nah yang selanjutnya adalah entrepreneur itu harus seorang pembelajar. Jadi dia harus rajin sekali belajar. Jadi harus banyak membaca, banyak mendengar, selalu belajar, haus akan ilmu. Ini kemarin kita sudah bahas ya. Kita sudah teman-teman sudah mengungkapkan pendapat teman-teman tentang makna dari pembelajar. Nah, ini kemarin banyak yang nanya ya, ada yang nanya ke saya juga, ke teman-teman senat dan leader juga banyak. Yang betul adalah pembelajar. Nah, betul. Kalau kita mengacu pada kata orang yang mau belajar ya mungkin pembelajar, cuman pembelajar di sana adalah maksudnya adalah yang merujuk kata sifat ya. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang haus akan ilmu, orang-orang yang senang sekali untuk belajar. Terus seorang pembelajar. Nah kemudian yang kelima adalah harus punya visi besar dan konsisten pada tujuan. Gitu. Jadi perusahaan itu harus punya visi, harus ada visi dan misinya. Begitu juga kita pribadi nih teman-teman, kita pribadi hidup juga harus punya visi. Jangan hidup mengalir aja. Tapi ada visi, kita harus punya visi, kita harus punya misi hidup. Apa sih tujuan hidup kita? Apa visi hidup kita? Apa misi hidup kita? Nah itu kita juga harus punya. Jadi jangan hidup hanya mengalir. Oh, saya hidup ya mengalir, hidup, ya jalani apa yang ada. Jangan gitu ya, kita hidup itu juga harus punya visi. Tidak hanya perusahaan yang punya visi, tapi diri pribadi dulu. Diri pribadi dulu harus punya visi, harus punya misi, harus punya tujuan. Baru nanti bisa kita aplikasikan ke bisnis kita. Jadi mulai dari diri sendiri, baru kita aplikasikan ke hal-hal lain di kehidupan kita. Jadi visi ini penting banget. Jadi dalam banyak hal, potensi perkembangan perusahaan itu juga dapat dilihat dari visi pendirinya. Gitu. Jadi makanya penting banget menetapkan visi pribadi dulu, karena nanti visi pribadi ini yang akan dibawa ke visi perusahaan atau ke visi bisnis. Nah makanya penting banget. Jadi visi bisnis itu terlihat dari visi pribadinya, pendirinya, atau yang orang yang berpengaruh di perusahaan tersebut. Nah, karena yang pemiliknya adalah teman-teman, makanya teman-teman harus punya visi hidup terlebih dahulu sebelum nanti menetapkan visi bisnisnya. Seperti itu ya. Kak, ada yang tanya lagi Kak. Oh iya. Lanjut. Dari Kak Fitri. Yes. Dari Fitri, bentar Kak. Bagaimana tipsnya agar selalu grow mindset? Saya kadang grow mindset, kadang di fix mindset. Dari Fitri Wulan, Kak. Oke, ada ya. Ada slide-nya, saya cantumkan. Nanti Oke, ya. siap. Oke. Siap. Lanjut dulu ya. Lanjut, Kak. Oke, ini udah ya. Absen jangan lupa, teman-teman. Nah, ini dia nih. Ini nih pertanyaannya, ini jawabannya ya. Jadi sebelum kita ngomongin fixed mindset tadi, kita ke growth, ke entrepreneur dulu. Oke. Nah, jadi gimana cara memiliki mindset entrepreneur yang tadi? Nah, ini caranya nih, melatih mindset entrepreneur itu adalah jadikan membaca sebagai kewajiban. Jadikan membaca sebagai kewajiban. Jadi jangan alergi ya, alergi dengan buku. Jadi jangan batasi diri kita belajar itu hanya di bangku sekolah. Jadi sampai sekarang pun kita tetap
jadikan belajar membaca itu sebagai suatu kewajiban. Ya, membaca ini mungkin kalau sekarang itu udah nggak harus di buku ya, nggak harus di buku, bisa jadi membacanya dari artikel online, bisa juga dalam pengertian mendengar berita. Jadi jangan nonton drakor mulu ya. Halo, ada pecinta drakor? Imbangi ya. Jadi ketika kita sudah melabeli diri kita sebagai seorang pebisnis, maka kita juga harus mulai tanggap dengan isu-isu yang terjadi dengan bisnis hari ini gitu. Jadi dengan dunia ekonomi, dunia bisnis gitu juga harus tanggap. Jadi banyakin membaca, banyakin mendengar berita-berita terkini, kemudian analisa isu dari berbagai perspektif gitu. Jadi sering-sering analisa. Sering-sering kalau saya itu sama suami ya suka diskusi. Misalnya nih kita lagi apa sih yang terhangat sekarang, isu apa yang terhangat sekarang, kita biasanya diskusi tuh. Oh ini gimana ya bagusnya, ini saling diskusi gitu. Jadi kita menganalisa berbagai isu dari berbagai perspektif gitu. Bahkan nggak jarang juga kita malah saling berdebat gitu kan. Nah seperti itu. Jadi sering-sering analisa, bisa sendiri, bisa juga dengan orang-orang terdekat kita gitu. Kemudian harus open minded ya teman-teman. Jadi harus terbuka pada pemikiran baru. Jadi jangan kita harus bisa menerima sesuatu yang baru. Jadi banyak bergaul, kita akan banyak menemukan ilmu-ilmu baru. Nah, ini pentingnya ya. Kalau untuk terbuka pada pemikiran baru ini, kita harus berani mengosongkan gelas, teman-teman. Setiap ketemu orang, kosongkan gelas. Kenapa? Agar kita bisa mendapat ilmu baru. Kalau gelas kita kosong, sebanyak apapun nanti yang akan masuk, kita nggak akan bisa dapat. Karena semuanya akan melebar. Karena gelas kita udah penuh, jadi nggak ada tempat lagi untuk masuk. Makanya kalau guru-guru kita bilang, ketika ketemu orang, kosongkan gelasmu agar kita bisa menyerap banyak ilmu dari orang yang kita. Yes. Ada yang nanya kah? Oke, selanjutnya itu memandang kegagalan sebagai sebuah pembelajaran untuk menuju sukses. Ini udah tadi ya. Kemudian bersikap produktif bukan sibuk. Nah itu tadi dari pertanyaan Mbak Lydia tadi, itu bedanya orang produktif dan sibuk. Kalau orang produktif itu dia melakukan sesuatu itu sampai tuntas. Kalau orang sibuk ya cuma sibuk aja, kelihatannya sibuk ini tapi kerjanya nggak ada yang beres. Itu orang sibuk. Jadi mau jadi orang produktif apa mau jadi orang sibuk? Kalau orang sibuk itu benar-benar hari-harinya tuh kayaknya crowded banget gitu, tapi nggak ada yang selesai. Itu orang sibuk. Tapi kalau orang produktif, dia tetap punya waktu untuk me time, dia tetap punya waktu untuk keluarga, tapi kerjanya juga beres. Itu adalah orang produktif. Nah, selanjutnya itu harus cinta bisnis Anda, karena ini adalah fondasi ya teman-teman. Kalau hati kita tidak ada di satu bisnis, kalau hati kita tidak nyantol di satu tempat, nah itu akan sulit untuk menjalankannya. Makanya cintai dulu bisnis Anda, bukan cintai usus Anda ya. Itu mah ya punya ya. Cintai bisnis Anda, ya. Oke, lanjut nih ke pertanyaan tadi ya, ini jawabannya. Nah, jadi gimana sih cara mengembangkan growth mindset tadi ya? Jadi mungkin saat ini kita masih pindah-pindah, oh kadang-kadang fix, kadang-kadang growth gitu. Jadi masih suka ada yang stuck gitu. Nah, ini caranya. Ada 11 cara mengembangkan growth mindset agar menjadi kebiasaan. Yang pertama, melihat tantangan sebagai kesempatan. Nah, ini harus diasah ya teman-teman. Jadi misal nih, ada kesempatan untuk menjadi moderator. Itu tantangan. Jangan diabaikan teman-teman. Ada kesempatan untuk menjadi leader. Itu tantangan. Segera ambil. Jangan diabaikan. Karena apa? Karena Slide-nya hilang nih. ya, Slide-nya hilang. Slide-nya hilang. Layarnya hitam. Astagfirullah. Oke, ada. Udah muncul? Iya. Oke. Udah. Hilang lagi. Lagi kenapa ya? Ya Allah, please Zoom. Oke. Oke, udah? Oke. Udah. Oke, siap. Ya. Kok ke sini? Salah. Wait.
Ini ya. Siap. Nah, ini ya. Kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke, sip. Cara Nah, ini ya. Yang pertama tantangan tuh. Nah, tadi tuh saya bilang ya, di KPP aja contohnya ada kesempatan untuk menjadi moderator. Banyak yang abai, betul. Padahal itu kesempatan untuk teman-teman bisa muncul di hadapan orang banyak, melatih mental, melatih public speaking, melatih diri juga. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari pengalaman menjadi seorang moderator. Banyak sekali pengalaman yang akan kita dapatkan menjadi seorang leader. Ada kesempatan teman-teman untuk bertumbuh dan mencoba hal baru. Jadi jangan diabaikan. Jadi nanti kalau ada kesempatan untuk menjadi moderator, menjadi leader, segera ambil. Karena itu adalah kesempatan baru. Kemudian prioritas pada yang menjadi tujuan. Jadi bukan sekedar mengejar pengakuan orang lain ya. Jadi ingat kembali ke tujuan gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu, ingat apa tujuan kita melakukan itu. Untuk apa? Gitu. Kemudian mengembangkan growth mindset dengan fokus pada proses. Jadi kita itu yang paling penting adalah fokusnya. Kalau hasil itu kan bukan milik kita ya teman-teman. Hasil itu adalah hak prerogatifnya Allah. Tugas kita hanya berikhtiar. Ikhtiar itu adalah sebuah proses. Jadi nggak usah fokus ke hasil, fokusnya ke proses aja. Karena yang proses pembelajaran itu ada di proses, bukan pada hasil. Kalau hasil itu mah kita nggak bisa untuk ini ya teman-teman, nggak bisa menentukan hasil. Karena hasil itu adalah ketentuan Allah. Tugas kita tuh hanya fokus pada prosesnya. Kemudian menggali, nah ini nih tujuan hidup tadi nih, yang paling penting nih. Jadi kita harus tahu dulu tujuan kita apa. Teman-teman tuh harus tahu dulu nih, teman-teman yang di KPP agar bisa bertahan sampai 30 hari ke depan, itu teman-teman itu harus punya tujuan dulu. Kalau tujuan yang nggak kuat, ya itu tadi gampang banget hari pertama, hari kedua udah diantar, hari kelima udah diantar. Ya karena memang tujuannya itu nggak jelas. Tujuannya itu belum kuat untuk apa ikut ini. Jadi harus tujuan hidup penting ya. Kemudian memilih belajar dengan baik ketimbang belajar dengan cepat. Nah ini jadi pelan-pelan aja. Jadi jangan terburu-buru. Karena kalau kita buru-buru, rasanya itu semuanya pengen dikerjain gitu ya. Rasanya pengen dipunyain, pengen dikerjain, pengen ini, pengen itu, semuanya pengen gitu. Nah jadi nggak usah cepat-cepat. Yang penting itu tuntas. Jadi belajar dengan baik, belajar satu-satu, selesai, kita pahami, kita resapi. Nah nanti baru kalau sudah rasanya sudah aman, baru kita pelajari yang lain. Gitu. Jadi belajar dengan baik, jangan cepat. Kemudian melihat kesalahan bukan sebagai kegagalan, jadi melihat kesalahan itu sebagai sebuah proses pembelajaran. Tuh, jadi jangan takut salah ya, jangan takut salah, jangan takut kotor kalau kata si Rinso ya. Gitu. Kemudian belajar dari kesalahan orang lain. Jadi belajar banyak-banyak baca pengalaman orang lain. Nah, ini juga ada hubungannya dengan bergaul ya. Makanya luaskan pergaulan. Nah, mumpung nih teman-teman sekarang di KPP ketemu dengan 500 lebih orang. Nah, ini kesempatan banget teman-teman bisa menjalin silaturahmi, berteman dengan orang-orang baru, menggali pengalaman-pengalaman mereka yang Masya Allah nanti itu luar biasa banget itu. Banyak sekali insight-insight yang bisa kita dapatkan dari cerita-cerita mereka. Makanya nanti kalau berkunjung ke link-link postingan teman-teman kita itu baca dengan baik. Akan banyak sekali yang kita dapatkan di sana. Dan belajar mendengar kritik. Jadi jangan takut dengan kritik ya. Dengan kritik dan saran, kritik yang membangun itu justru bagus untuk kita teman-teman. Karena kita ini ada yang namanya blind spot atau ada titik yang tidak kita bisa lihat, kesalahan yang kita tuh nggak bisa lihat kecuali orang lain yang lihat. Nah, itu bisa diterima dari kritik konstruktif ini. Jadi itu bagus untuk kebaikan kita. Jadi jangan anti dengan kritik ya. Kemudian gali grit. Grit ini apa? Grit ini passion plus ketekunan. Nah, makanya kemarin kita ada yang namanya tes minat bakat dan tes kepribadian. Itu fungsinya apa? Untuk salah satunya untuk mengenali passion kita tuh apa. Mengenali diri kita, mengenali kelebihan kita apa, minat bakat kita apa, kemudian passion kita apa. Nah, itulah ketika
Ketika passion itu ditekuni, itu menjadi grit. Nah, itu harus digali. Jadi teman-teman harus, kalau saya itu saya wajibkan. Makanya saya kasih kemarin tes minat bakat dan kepribadian itu supaya teman-teman mengenali diri sendiri dulu. Ketika kita mau masuk ke sebuah dunia, itu yang paling utama itu adalah kita paham dulu diri kita sendiri, agar kita nggak kehilangan arah, agar kita nggak terpelanting ke kiri, terpelanting ke kanan, tidak ikut angin barat, angin timur dengan mudahnya ya, karena kita tidak tahu fondasi kita tuh, diri kita tuh gimana gitu. Makanya yang paling penting itu adalah utamanya adalah kenali diri kita sendiri dulu. Apa minat bakat kita, apa potensi kita, apa passion kita. Nah, itu. Karena kita nanti bisa berfokus di bagian itu. Kemudian, tentukan tujuan di setiap milestone hidup. Nah, jadi ini penting nih, bikin yang namanya impian. Kalau ini kita kan sering bilangnya ya, tulis impianmu 3 bulan ke depan. Apa keinginanmu di 1 tahun ke depan? Tetapkan tujuan itu, agar kita punya tempat untuk kita punya tujuan gitu. Jadi biar jelas. Jadi misalnya 3 bulan ke depan saya harus bisa ini. 1 tahun ke depan saya sudah bisa selesai ini. Nah, jadi kita bisa mengukur sejauh mana perkembangan kita, sejauh mana ketertinggalan kita dalam mengejar tujuan itu. Jadi jadinya bisa itu membuat kita bersemangat terus. Kemudian yang perlu diingat adalah tidak ada kesuksesan tuh yang instan. Tuh, jadi semuanya itu namanya proses. Tuh ya teman-teman. Ini ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini dulu ya. Nah, ini mungkin jadi jawaban juga ya dari pertanyaan yang tadi. Nah, ini nih, kenapa mungkin teman-teman mengalami ini? Kenapa sih mindset itu sulit berubah? Misalnya nih, yang tadi ya, misalnya tiba-tiba misalnya masih di fix, kayaknya di growth, tapi kadang-kadang di fix juga gitu. Nah, mungkin ini penyebabnya. Apa aja? Yang pertama itu adalah blok ego. Blok ini maksudnya blocking ya. Blok ego. Atau sifat keakuan. Jadi, di diri kita nggak mau terima, enak aja, kita tidak digituin, enggak lah gitu kan, kayak gitu ya. Jadi udah ngeblok duluan, dia nggak mau terima gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau kedua itu blok persepsi. Blok persepsi ini maksudnya cara pandang yang salah terhadap sesuatu. Jadi bisa jadi kita tidak bisa merubah, kita tidak bisa, kalau growth mindset itu kan orangnya bisa menerima perubahan ya. Nah, ketika dia tidak bisa menerima perubahan itu bisa jadi karena memang satu dari diri dia sendiri yang bermasalah. Jadi dia ada blocking ego. Jadi dia udah punya tameng dulu dalam dirinya. Jadi dia nggak bisa menerima perubahan karena dia ngerasa enggak lah saya begini, saya nggak bisa dirubah-rubah, saya nggak mungkin lah bisa seperti itu. Nah, itu udah dari blocking dulu dari diri kita. Kemudian yang kedua itu dari blok persepsi atau cara pikir yang salah. Nah, misal selama ini kita tuh punya persepsi A gitu. Nah, ternyata ketika kita belajar yang mesti itu adalah persepsinya itu harus B. Nah, bisa jadi ini dia nggak terima karena dia masih bertahan di persepsi yang itu. Jadi dia belum mau menerima perubahan itu. Jadi dia masih yakin, misalnya dia yakin kayak contohnya orang yang yakin bumi bundar dan bumi datar ya. Nah, itu nggak bakalan bisa itu ditemuin, nggak disatuin, karena masing-masing itu punya cara pandang yang berbeda gitu. Nah, itu. Jadi kalau kita mau growth, kita harus terbuka ya teman-teman, harus open minded. Jadi persepsi bisa jadi ini dari persepsi. Nah, yang ketiga itu dari blok intelektual. Nah, ini bisa jadi nih. Blok intelektual itu maksudnya ngerasa dirinya tuh udah paling keren, udah paling jago, udah paling pinter. Sehingga ketika ada ilmu baru, dia nggak mau terima. Karena dia ngerasa ilmu dia itu lebih baik dari ilmu yang ada itu. Nah, itu bisa jadi. Makanya tidak berubah. Karena dia udah ngeblocking duluan. Dia ngerasa udah pinter. Ini blocking intelektual. Kemudian ada lagi blocking lingkungan atau culture. Nah, ini memang eksternal ya. Jadi misalnya
misalnya kita berada di satu lingkungan tertentu atau budaya tertentu yang contohnya apa ya? Yang tidak menerima suatu pemikiran baru misalnya gitu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, kemudian itu ada lagi yang namanya blocking emosi. Nah, kalau ini memang berkaitan dengan sistem yang ada di tubuh kita ya. Jadi ada dari sistem limbik atau di otak kita yang mempengaruhi perasaan. Nah, itu bisa jadi juga sehingga sulit untuk merubah pola pikir itu. Sulit untuk merubah mindset itu. Nah, ini terapinya nih masing-masing sih ya. Terapinya ini kalau keakuan ini ya lebih ke pribadi ya. Jadi orangnya udah harus lebih open ya. Jadi jangan ngerasa itu tadi saya bilang harus berani mengosongkan gelas. Gitu. Jadi kita harus bisa mengosongkan gelas kita, teman-teman. Jangan bertahan dengan gelas penuh. Karena kita tidak akan dapat apa-apa ketika gelas kita penuh. Baik itu dari ego, baik itu gelas persepsi, baik itu gelas intelektual, baik itu ya tadi gelas ego kita yang paling sering ini yang 3 ini, ego, persepsi, intelektual. Seperti itu ya. Oke, nah ini sudah saatnya ini. Mindsetnya dirubah, changing. Oke, sudah sih, sudah selesai ini. Mungkin ke pertanyaan ya. Ada pertanyaan teman-teman? Pertanyaan dari mana nih? Ika, Bagian Yes. Saya juga mau bertanya. Ya, siapa dulu? Silakan. Ini yang raise hand yang bertanya kah? Mbak Nur Amalia? Iya, Ya, silakan. Iya, Yes, silakan Mbak Nur Amalia. Oke, ada di poin sebelah tadi bahwa salah satu yang membuat kita tidak bisa menjadi grow mindset itu adalah blok kultur atau pergaulan. Yang seperti lingkungan, yang seperti katakan tadi. Nah, sementara ada juga beberapa buku yang saya baca bahwa lingkunganmu atau 5 orang terdekatmu itu menentukan masa depanmu ke depan. 5 orang di terdekatmu. Nah, apakah ini masuk dalam kategori blok kultur? Artinya kita membatasi pergaulan kita. Nah, yang ditakutkan adalah ketika kita memilih-milih ketika kita bergaul dengan, bukan katanya sih, memang ketika kita bergaul dengan orang-orang sukses, kita akan belajar bagaimana cara mereka sukses. Ketika kita bergaul dengan orang yang berpenghasilan 100 juta, 1 miliar, maka kita akan tahu cara berpenghasilan seperti itu. Nah, apakah itu masuk dalam kategori blok lingkungan atau kultur? Terima kasih, Terima kasih, Mbak Nur. Yes, benar banget ya. Salah satu contoh blok lingkungan itu atau culture itu adalah orang-orang terdekat kita. Makanya kita dianjurkan untuk menyeleksi pertemanan. Nah, ini perlu dipahami ya teman-teman. Maksud dengan menyeleksi pertemanan ini bukan berarti kita memilih teman ya. Tapi ini lebih ke circle terdekat kita. Jadi kita itu punya yang namanya circle terdekat. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi bersahabatlah dengan orang-orang yang memang membawa perubahan besar untuk diri kita. Karena sahabat kita itu adalah mereka yang akan menentukan bagaimana kita. Makanya ada kan istilahnya orang kalau ingin kenal dia, lihat siapa teman-temannya. Seperti itu ya. Dan juga seperti Mbak Nur bilang tadi, kalau kita ingin berubah sesuatu, jadi bertemanlah dengan lingkungan itu. Misal kita ingin punya 100 juta penghasilan 100 juta, ya bertemanlah dengan orang-orang yang juga sudah punya penghasilan 100 juta. Atau mendekati orang-orang itu gitu ya. Nah, itu penting, itu betul banget karena mempengaruhi ke mindset tadi, teman-teman. Ke mindset tadi. Jadi ketika kita berada di lingkungan yang tidak mendukung apa yang kita lakukan, nah itu sulit, itu akan sulit. Nah, makanya ini yang paling pertama ini ya, yang akan saya yakini buat teman-teman reseller, yang pertama kali teman-teman temui ketika teman-teman mulai untuk berbisnis adalah apa? Biasanya cemoohan, betul tidak? Cie, jualan sekarang ya. Cie, ada yang mengalami seperti itu? Ada? Sering. Saya Om. Betul, karena kita tidak berada di lingkungan yang memang ini, makanya kita perlu kan, makanya KPP ini ada. Untuk itu, untuk menemani teman-teman
yang sedang bertumbuh agar tetap bisa dapat support system, agar tetap dapat dukungan, agar dapat lingkungan culture yang memang bisa membuat teman-teman itu bertumbuh gitu. Karena kalau teman-teman bertahan di culture yang ada, di lingkungan yang ada seperti itu, dicie-cie atau malah misalnya bagi teman-teman yang misalnya pendidikan tinggi terus ini pasti ada, ngapain sarjana tinggi-tinggi ternyata jualan online. Ada nggak seperti itu? Banyak pasti kan. Ngapain Ngerasain harus sendiri. ini harus ngomong ngapain begitu. download segala macam, akhirnya juga jadi IRT, betul? Ngapain jadi jualan online Betul. sekarang gitu. Nah itu, jadi itu betul ya. Jadi yang dibilang Mbak Nur Amalia itu betul. Teman salah satunya adalah yang akan mempengaruhi mindset kita. Mindset kita sudah dirubah. Makanya kita harus move on, teman-teman. Kita harus move on. Jadi bukan berarti kita memilih teman ini, maksudnya kita pilih-pilih, nggak mau berteman dengan dia, nggak seperti itu ya teman-teman. Tetap bersilaturahmi, tetap berteman dengan siapa saja, tapi pilihlah sahabatmu. Pilihlah orang circle terdekat kita itu memang harus disaring. Jadi circle terdekat kita itu ya memang harus disaring, karena mereka itu punya dampak yang sangat besar untuk kita. Seperti itu ya Mbak Nur Amalia ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada, Ya, Kak. siap. Terima kasih. Mbak Rini ya, Mbak Rini Arlini ya, silakan Mbak Rini. Mbak Rini Arlini. Kak Rini, silahkan. Mana nih? Mbak Cu, yang mau bertanya? Ya, kalau belum ke Siska dulu kali ya. Ika, silakan Kak. Gini Ika mau nanya, kan kalau misalnya pendapat ya pendapat para ahli itu kan berbeda-beda ya ya, walaupun pendapatnya itu pendapat terbaru. Nah, ketika kita memilih apa yang menjadi acuan kita itu, kita milihnya yang bagaimana? Yang nyaman sama kita, atau yang lebih mendekati kita, atau yang jauh tapi kayaknya lebih bagus itu lah gitu. Oke, ada contoh konkret nggak Kak? Contoh konkret pendapatnya gitu On. Ya, contohnya apa? Contohnya dalam hal apa? Dalam hal tunggu dulu, maksudnya gini, ibaratnya kan kalau misalnya Instagram tuh, misalnya kita main Instagram, nah pendapatnya kan emang ada tali merahnya, tapi itu kan agak berbeda, yang kalau yang ini caranya begini-begini, kalau yang ini caranya begini-begini, itu gimana gitu, yang kita pilih, yang kita ikuti yang mana gitu. Yang kita mau ambil gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya antara pendapat satu sama pendapat satu, antara pendapat satu ada tali merahnya untuk nyambung, tapi cara, teknis, dan lainnya tuh berbeda gitu. Kalau saya, pilih yang paling bisa kita lakukan. Itu dulu. Jadi kita mulai dari yang termudah. Dari yang paling bisa kita lakukan, yang paling masuk akal kita lakukan. Kenapa? Karena kalau atau cara itu terlalu muluk untuk kita, itu akan sulit dieksekusi. Gitu. Jadi, pilih yang paling kita bisa lakukan. Itu tadi ya. Jadi kalau terlalu muluk, terlalu tinggi, itu biasanya kita akan lama eksekusinya, karena kita banyak mikirnya. Kita banyak harus belajar lagi dan segala macamnya. Itu akan eksekusinya akan lama. Padahal yang paling penting itu adalah action. Action dulu aja. Jadi pilih yang paling bisa kita terapkan dengan segera. Yang penting kita action dulu. Itu sih Kak, kalau Anda Kak. Atau nanti bisa juga apa sih namanya? Ya kalau teknis seperti itu ya, tapi kalau misalnya udah berhubungan dengan pola pikir ya itu makanya itu ya, kita harus punya visi dulu teman-teman. Kita harus, makanya di depan ya, kita punya visi, kita punya misi, jadi kita punya rambu-rambu tertentu. Jadi nanti agar kita bisa menyaring mana saja yang bisa kita terima dan mana yang tidak. Gitu. Ya memang butuh juga blocking ya, tapi blocking di sini maksudnya itu lebih ke arah kita dalam hal value ya, value hidup. Misal contoh nih tentang riba
coba, misalnya kayak gitu. Jadi ini sudah soal prinsip hidup, misalnya kayak gitu kan. Jadi ada orang yang ngarahinnya bisa dengan cara ini, minjem ke sini, minjem ke sana. Ada yang misalnya dia dengan cara hutang, ngajarinnya dengan cara hutang, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah udah menyangkut ke prinsip hidup ya. Nah, jadi itu kita blocking kita atau filter kita itu adalah di value hidup kita. Gitu. Makanya penting untuk kita punya value hidup, penting kita punya visi hidup, misi hidup, jadi kita bisa menyaring. Jadi nggak semua informasi itu kita terima bulat-bulat, nggak semua informasi itu kita telan mentah-mentah, tapi kita filter dengan value hidup kita tadi. Misalnya ya, kalau kita hati hutang ya sudah, ketika ada informasi atau pelajaran atau ilmu tentang itu ya kita skip. Jadi kita nggak akan ambil itu. Itu kalau yang berhubungan dengan value ya teman-teman. Tapi kalau soal teknis, kalau saya seperti tadi, kalau soal teknis saya akan ambil yang paling mudah. Yang paling maksudnya akan diambil ya, kerjakan yang paling mudah dulu. Apa dulu yang paling bisa kita lakukan, fokus ke sana dulu. Karena kalau terlalu itu matikan TV-nya. Kayak gitu ya Kak. Baik Un, terima kasih. Oke. Masih ada? Ada lagi yang lainnya teman-teman? Ada 2 yang raise hand. Mbak Sahri ya. Mbak Sahri mau bertanya? Ya. Silahkan Kak. Ya, silakan. Bismillah. Saya Sahri dari ruangan 14. Oke. Sebenarnya saya mau bukan bertanya sih, mau sharing pengalaman saya. Oke, Masya Allah. Silakan Kak. Sebenarnya tadi ada jangan lewatkan kesempatan. Berani mengambil kesempatan ya. Oh iya, oke. Nah, saya rasa saya itu seperti kepedean gitu ya. Pede ambil semua kesempatan, ini datang, ini saya ambil, ini datang, ini saya ambil, gitu kan. Tanpa saya tahu kemampuan saya, kalau ada kesempatan ambil, nanti bisalah sambil jalan, sambil ini, sambil jalan. Akhirnya karena istilahnya maruk gitu ya, saya nggak mampu nih semuanya. Saya tidak mampu, jalanin semua, tidak mampu fokus. Nah, ini akhirnya gagal semua. Seperti yang di Uma katakan tadi, terlalu sibuk mungkin ya, tapi tidak fokus. Terlalu sibuk. Nah, ini yang saya mau tanyakan, bagaimana sih memilah-milah kesempatan itu, walaupun kita tahu kita itu mampu. Kita mampu nih, datang kesempatan 10, kita rasa semua 10 itu kita mampu, tapi takutnya nanti di jalan malah yang seperti yang saya kejadian yang sama seperti saya tadi, malah gagal semua begitu. Itu aja. Oke, siap. Oke, jadi betul ya teman-teman. Jadi ada nih, kan ada poinnya ya di sini. Nah ini, jadi betul ya di sini ada tadi mana ya? Yang poin ini ya. Nah betul ya. Jadi ini juga jangan ditelan mentah ya teman-teman. Maksudnya betul, kita jangan melewatkan tantangan atau peluang. Tapi di sini ada poinnya, itu adalah konsisten pada tujuan. Nah ini ya. Jadi kita harus bisa mengukur diri ya teman-teman. Jadi misal nih, peluang itu banyak sekali berseliweran di depan mata kita ya, banyak sekali. Nah, kembali ke diri kita ini. Makanya tadi perlu banget manajemen diri ya, manajemen waktu, tujuan, itu penting banget. Dan prioritas hidup tuh, itu kita bisa sesuaikan dengan itu dulu. Jadi juga jangan maruk, juga jangan, wah saya mau ini, ini juga mau, itu juga mau, ini belum selesai, terus ini juga udah mau lagi, ini belum kelar, ada kesempatan ambil lagi gitu. Nah ini perlu ya, jadi jangan sampai semuanya lepas
karena kita sudah tidak mampu atau udah over kemampuan, over kapasitas, over ini ya. Makanya ukur dulu diri. Jadi misal nih, kalau saat ini kita lagi ada project yang rasanya tidak bisa menerima project lain, sudah berarti kita stop dulu karena kita ada prioritas yang sedang kita lakukan gitu. Jadi ya sudah, kita fokus dulu ke sini, peluang itu kita simpan dulu gitu. Karena bukan berarti kita mengabaikan, tapi kita sedang ada project atau sedang ada peluang yang sedang kita progres. Jangan sampai peluang yang udah kita pegang ini hilang karena kita mengejar peluang yang lain. Gitu. Jadi harus selesai dulu satu-satu. Kalau saya gitu harus selesai dulu satu-satu. Jadi jangan menclok sana menclok sini tapi tidak ada hasil. Jadi fokus dulu ke satu, selesaikan, fokus ke satu lagi, selesaikan. Makanya penting banget manajemen waktunya. Produktif bukan sibuk ya teman-teman. Beda banget produktif dengan sibuk. Itu tadi ya, kalau orang sibuk itu ya dia tuh sibuk aja gitu, nggak ada waktu untuk apa-apa, semuanya sibuk, udah nggak jelas, tapi hasilnya nggak ada, nggak terlihat. Itu orang sibuk. Kalau orang produktif, dia memang sibuk, kegiatannya banyak, tapi dia teratur. Dia tetap punya masa untuk me time, dia tetap punya waktu untuk keluarga, dia tetap bisa bisnis, tetap bisa ke sana, tetap bisa ke sini. Nah, itu produktif. Dan selesai. Apa yang dia kerjakan itu tuntas dan ada hasilnya. Itu orang produktif. Bedanya dengan orang sibuk ya itu tadi ya. Sibuk tuh nggak jelas aja. Itu ya, teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaannya. Mungkin di bagian Wita udah azan ya, sudah mau bertanya? Oh iya, silakan. Bahas apa ya? Iya, gini, berkaitan dengan grow mindset tadi ya, kalau saya mungkin termasuk yang saat ini sudah ada di zona nyaman, jadi mungkin agak sulit untuk berkembang. Di bisnis yang saya jalan sekarang ini kan usaha jahit ya, jahit sesuai dengan desain dan pesanan customer gitu ya. Jadi kita buat sesuai dengan keinginan customer gitu, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pelanggan tetap gitu. Nah, sebenarnya terkadang ada keinginan juga sih untuk mengembangkan bisnis gitu ya. Jadi kenapa nggak coba produksi juga sekalian gitu, produksi kemudian nanti coba diiklankan di berbagai media sosial gitu. Jadi mengembangkan usaha tidak hanya di jahit by order aja gitu. Nah, permasalahannya ada rasa nggak enak juga nih sama temen, kebetulan dia juga usahanya itu di bidang produksi baju online seperti itu. Gimana ya mensikapi? Apakah memang ya udah saya kembangkan fokus di bisnis saya ini aja gitu, atau saya mencoba mengembangkan usaha baru mungkin dengan mulai produksi lagi seperti yang teman saya sekarang jalani, atau bagaimana gitu, karena terkadang ada rasa nggak enak juga, nanti takutnya kita jadi jadi pesaing dia gitu, sedangkan kita pernah belajar dari dia juga dulu gitu. Mohon pencerahannya ya, Mas. Oke. Yang pertama itu saya yang nangkep ada kata-kata nggak enak ya, nggak enak. Iya. Nah ini salah satu sebetulnya bisa dibilang penyakit ya, suka nggak enakan gitu, suka nggak enakan sama orang. Akibatnya apa? Ketika suka nggak enakan, akhirnya banyak sekali hal-hal yang tidak jadi dilakukan. Boleh aja. Nggak enakan itu bisa jadi itu adalah perasaan diri kita sendiri. Belum tentu orang yang kita nggak enakin itu dia nggak enak gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, tadi ada juga Mbak Hataria bilang pernah belajar sama beliau, jadi makanya nggak enak gitu ya. Nah, kunci caranya adalah cari value sendiri agar tidak
sama persis plek ketiplek, sehingga dia ngerasa kita nyontek usahanya dia. Nah, itu Mbak Hartaria itu PR-nya adalah cari value yang berbeda dari temannya tadi, sehingga kita muncul dengan diri kita sendiri gitu. Jadi jangan ATM boleh, tapi jangan ATP. Gitu. Kalau ATP itu kan amati, tiru, plek. Jadi kita ngeplek seplek-plek-pleknya gitu. Jadi apa yang dia bikin tuh plek banget, kita bikin juga seperti itu. Nah, kalau itu mungkin bisa jadi temannya akan ngerasa nggak enak, ngerasa nggak nyaman. Karena dia udah diajarin, terus sekarang dia niru usaha kita gitu ya. Meskipun banyak juga yang tidak terganggu dengan itu. Dia nggak masalah gitu, meskipun udah belajar di kita, terus malah juga bikin usaha yang persis sama dengan kita. Itu bagi sebagian orang yang memang dia jiwanya jiwanya membantu, dia nggak masalah. It's okay gitu, karena rezeki itu kan masing-masing kita ya. Nah, tapi tetap aja kita sebagai etika kita ya, etika kita jangan ATP, tapi ATM boleh. ATM itu maksudnya amati, tiru, modifikasi. Artinya kita harus punya sesuatu yang baru, yang berbeda dari orang tersebut. Jadi meskipun misalnya sama-sama jualan baju, sama-sama produksi baju, tapi baju kita tuh beda. Baju kita tuh beda loh gitu, bukan mirip dengan baju dia. Gitu. Meskipun ada yang sama gitu, tapi kita punya value sendiri, kita punya nilai lebih sendiri, sehingga kita nggak dibilang akan ngeplek banget sama orang itu atau meniru usahanya dia gitu. Sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang kitanya juga nggak enak, dianya juga nanti nggak ngerasa yang gimana-gimana. Seperti itu mungkin ya Mbak Hartaria ya. Iya. Terus untuk fokusnya gimana ya Maksudnya ketika kita mulai produksi, mungkin kan fokus kita jadi terbagi dua ya, antara usaha yang satu yang jahit by order dengan yang produksi kayak gitu. Apakah memang lebih baik ya sudah coba kita jalanin dua-duanya, atau memang kita kembangkan dulu aja nih mungkin yang sudah berjalan saat ini, yang jahit itu satu-satu, atau bagaimana ya? Oke, ini kembali ke kesiapannya dari Mbak Hartaria ya. Bisa dua cara. Yang pertama itu bisa tetap fokus dulu ke yang sekarang, tapi besarkan. Jadi ini terkait dari kesiapan itu bisa dari manajemen atau SDM, dari sumber daya manusianya, kemudian dari keilmuan, skill kita, kemampuan kita. Nah, ini harus siap ya. Jadi jangan melangkah tanpa kesiapan. Jadi harus siap dulu. Apakah SDM-nya cukup? Kalau misalnya buka baru, apakah SDM-nya cukup? Apakah kemampuan atau keilmuan kita sudah cukup sampai di sana? Kemudian apakah finansialnya cukup? Nah, ini juga penting ya. Nah, jangan sampai nanti kita buka keran baru atau bisnis baru, tapi masih dengan SDM yang sama dengan bisnis yang sebelumnya. Ini fatal. Jadi kalau kita mau buka yang baru, kita harus siap juga dengan SDM-nya, SDM tersendiri, manajemen tersendiri, dan juga dengan finansialnya tersendiri. Jadi jangan digabung. Kalau digabung-gabung nanti akan ruwet gitu. Nah, jadi bisa misalnya sekarang ini kan lagi custom ya. Custom itu menurut saya sih itu peluang yang besar ya, Mbak Hartaria ya. Karena nggak banyak juga orang yang saat ini yang custom. Nah, itu bisa. Jadi tinggal Mbak Hartaria besarkan. Kalau mungkin kemarin masih sekitar di wilayahnya, mungkin bisa sekarang tuh open PO untuk seluruh Indonesia misalnya kayak gitu kan. Nah, tinggal nanti diatur aja mau dibesarkan nih di mana. Apakah mau pilih di IG, di FB, atau mau di keduanya, atau mau di TikTok. Nah, itu bisa juga ya. Jadi tinggal dibesarkan aja yang custom tadi. Jadi jahitnya sesuai custom gitu. Banyak juga kok yang besar seperti itu Mbak Hartaria, aja nggak harus produksi massal ya, tapi bisa dengan custom itu. Seperti itu Mbak Hartaria. Jadi kembali lagi ke kesiapan ya. Kesiapannya seperti apa. Gitu. Ya, terima kasih. Bisa melanjut Kak. Pertanyaan berikutnya. Oke. Udah hampir 12:30 di sini Kak. Ya, Kita sampai jam berapa? 12 kali ya. Satu Setengah pertanyaan. 12 Kak. Nah, satu pertanyaan lagi aja ya. Oke.
Oke, ada lagi tadi satu pertanyaan terakhir yuk. Ada? Ini yang dari Kak Nurwahyuni Marza, Kak. Oh iya, mana tuh? Ini yang paling bawah. Bagaimana cara membagi waktu antara suami, anak, diri sendiri, dan kerjaan? Soalnya keinginan membaca ada, bahkan sering. Sengaja nyimpan buku biar selalu ingat untuk membaca, tapi ya gitu sering bablas di HP untuk branding bisnis. Kadang juga bablas urus anak sampai nggak sempat upgrade ilmu. Jadi fokus di satu, tapi yang lain nggak maksimal. Soal to-do list ini, Kak. Oke, ini manajemen waktu ya. Balik ke manajemen waktu. Yang Kayaknya sekarang perlu khusus kayaknya. Ya. materi berikutnya, Kak. Ini ya kembali ke manajemen waktu teman-teman. Ya, ini aja sih yang perlu saya tekankan adalah ketika kita memilih untuk berdiri ya, mendirikan kaki kita, memijakkan kaki kita di dunia dua dunia yang berbeda. Artinya kan di sini nih kita memasuki dunia baru ya. Kita punya dua dunia. Satu dunia rumah tangga, satu dunia bisnis. Artinya ketika kita sudah punya dua kesibukan, kita juga sudah harus siap-siap untuk mengurangi jatah istirahat kita. Itu sih yang penting ya. Jadi memang mungkin kalau biasanya dan mulai menseleksi prioritas kegiatan. Jadi mungkin banyak hal yang harus kita coret. Saya pribadi udah lebih dari 10 tahun kayaknya nggak nonton TV. Jadi udah nggak pernah nonton TV. Nontonnya apa? Nontonnya Dracula. Maksudnya tuh ya nonton, kalau misalnya ya saya nonton Netflix. Tapi itu kan kalau Netflix itu kan kita hanya nonton ketika kita butuh. Gitu. Jadi misalnya nih saya weekend ya lagi me time ya saya pengen nonton sesuatu gitu. Ya itu nonton. Tapi nggak kalau TV kan ada serial bersambung yang bikin kita greget, besok nonton lagi harus standby jam sekian. Ya. Nah, Samaan Om, saya juga suka nonton Netflix kalau weekend. Nah, betul, sama ya kita. Seperti itu. Jadi mulai di pilah dan pilih mana yang penting dan mana yang mestinya tuh nggak usah gitu. Jadi memang manajemen waktunya itu harus betul-betul di ini. Dan ya itu harus siap-siap mengurangi jatah istirahat untuk awal-awal ya sampai semuanya fix. Seperti itu mungkin ya, Dek, Heri. Karena sudah setengah Siap, Kak. dari sini, mungkin teman-teman di sana juga jujur ya. Sudah lebih dari 1 jam. Kita cukupkan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Jadi seperti itu ya kurang lebihnya teman-teman ya. Jadi siap merubah ya karena ini adalah pola dasar kita karena penting banget kita pahami ya. Jadi silahkan, ini siapa yang coret? Jadi siap untuk berubah ya mindsetnya ya. Sorry. Nah, segitu dulu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih atas atensinya ya. Saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan, salah kata dan segala macamnya. Oke, langsung tutup aja ya, Dek. Saya kembalikan ke Dek Heri deh. Dek, silakan. Ada rekamannya? Ada rekamannya insya Allah. Dek Heri mana? Hilang? Mana Dek Heri? Halo? Halo, ada Kak? Ada, oke. Ya, mari kita tutup yuk. Yuk, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai juga. Kita cukupkan sampai sini teman-teman. Terima kasih banyak waktunya. Barokah ilmu Kak. Oke. Udah ya. Semua sudah absen kan? Aman ya teman-teman. Alhamdulillah. Jangan lupa besok kita ada review. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya kurang apa, nanti saya bagikan juga PDF-nya. Silakan dibaca ulang. Nanti rekamannya juga akan di-share. Jadi silakan kalau misalnya masih kurang agak-agak ada yang tertinggal nanti bisa ditonton ulang ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Siap. Terima kasih Uni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto nih.